ketika saya menghafalkan Al-Quran dan nyampe di surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190, saya ada sedikit kejanggalan tentang isi ayat tersebut. Entah karena memang dulu saya kurang paham ya. Yang kalau terjemah kurang lebih terjemahnya seperti ini. Dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam, dan dia menciptakan pasangannya dari jiwa tersebut agar ia merasa senang kepadanya. Lalu ketika ia mencampuri istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan. Lalu teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu. Kemudian ketika ia merasa berat, keduanya berdoa kepada Allah, Tuhan mereka berdua. Seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah Tuhannya memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah atas anak yang telah dianugerahkannya itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, sekilas kalau kita melihat tekstual ayat, kita akan beranggapan kalau Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat syirik kepada Allah. Terlebih di situ menggunakan dhamir tasniyah yang tentunya kembali kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ja'ala lahu syuraka. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah. Sampai saya mikir, apa betul pemahamannya seperti itu? Makanya biar kamu tidak salah paham seperti saya dulu, tonton hingga selesai dan biar kita pusing bareng-bareng. Hingga akhirnya saya itu lihat di tafsir As-Sawi, dan di sana ditemukan hadis yang bunyinya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, ketika Siti Hawa melahirkan, dia dikelilingi oleh iblis. Dan dulunya, anak Siti Hawa itu tidak pernah hidup. Lalu iblis berkata, berilah dia nama Abdul Harith, maka dia akan hidup. Lalu Siti Hawa memberinya nama Abdul Harith, dan bayi itu pun hidup. Maka perbuatan tersebut merupakan wahyu dan perintah dari setan. Hadis riwayat Imam Hakim. Dikatakan sebelum kejadian itu Siti Hawa sempat melahirkan beberapa anak yang diberi nama Abdullah, Ubaidullah, dan Ubaidurrahman, yang artinya hamba Allah. Namun setiap dari mereka itu mati tak lama setelah dilahirkan. Lalu datanglah iblis untuk membujuk Siti Hawa agar memberinya nama Abdul Harith, yang mana Harith itu merupakan nama dari golongan iblis. Jadi kalau diterjemah Abdul Harith artinya hambanya iblis. Nah, itulah yang dimaksud ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu kepada Allah dengan memberi nama anaknya Abdul Harith. Di kitab Sawi itu juga dijelaskan bahwa yang dilakukan Nabi Adam dan Siti Hawa itu laisa bi isyrakin fil ubudiyah, bukan syirik dalam beribadah. Wa innama huwa isyrakun fit tasmiyah, tapi itu cuma syirik dalam pemberian nama saja. Wa huwa laisa bi kufrin, dan syirik semacam ini tidak dihukumi kafir. Bal ta'ammudu haramun, cuman kalau disengaja syirik dalam pemberian nama itu haram. Saya teringat ada salah satu teman pondok yang bernama Abdul Syamsi. Apa gak salah orang tuanya ngasih nama? Secara Abdul Syamsi kalau terjemah adalah hambanya matahari. I don't know kenapa orang tuanya itu sampai kasih nama seperti itu. Kalau dari kamu ada nggak nama teman kamu atau bahkan nama kamu sendiri yang kalau diterjemah rada gak nyambung gitu? Kalau ada, please komen di bawah ya. Kembali lagi ke kitab. Nah, karena saya sudah lihat tuh di kitab Sawi, serta ditambah dengan penguat dari hadis Nabi, jadi agak mantaplah pemahaman saya seperti itu, bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan memberi nama anaknya Abdul Harith, yang berarti hambanya iblis. Cuman, lagi-lagi Ibnu Katsir tidak memilih pendapat yang menurutnya agak menyeleweng ini. Masa iya Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan hal-hal yang paling dibenci oleh Allah? Nah, Ibnu Katsir ini mengatakan dalam kitab yang kita kaji selama ini, Al-Bidayah wa Nihayah, beliau memberikan sejumlah argumen untuk membantah kesyirikan yang dituduhkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Beliau mengatakan, dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190 itu, Allah menyebutkan Nabi Adam terlebih dahulu, setelah itu menyebutkan jenis. Jadi memang dari awal itu mengkisahkan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa bagaimana mereka berdua diciptakan, tapi ayat selanjutnya itu menjelaskan jenisnya Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu dari kalangan manusia yang melakukan syirik kepada Allah. Susunan semacam ini sama seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-13, kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
Nah, ayat pertama ini menerangkan penciptaan manusia dari tanah liat, yaitu Nabi Adam. Sedangkan ayat kedua itu menceritakan jenisnya Nabi Adam, yaitu dari golongan manusia pada umumnya yang diciptakan dari mani. Adapun mengenai hadis tentang kesyirikan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Murdaweh dalam kitab tafsir mereka, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, itu semuanya bermuara kepada seorang rawi yang bernama Umar bin Ibrahim. Nah, semua hadis yang jalurnya itu terdapat rawi Umar bin Ibrahim ini berhukum marfu alias disandarkan kepada Nabi. FYI saja, dalam ilmu hadis itu terdapat istilah marfu, mauquf, dan maqtu. Marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, dan waktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'i. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya, tapi tidak ditakhrij oleh Imam Bukhari Muslim. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan plus gharib. Maksudnya gharib hanya dari jalur satu saja, yaitu dari Umar bin Ibrahim ini hanya satu jalur saja. Dan juga ada sebagian ulama yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdus Somad, tapi diriwayatkan tidak marfu. Lah, gimana ceritanya? Kok bisa riwayatnya Abdus Somad yang satunya marfu, yang satunya lagi tidak marfu, alias mauquf atau maqtu? Tentu ketidakserasian ini dapat merusak terhadap keabsahan hadis. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan 3 hal yang menjadi kecacatan hadis ini. Yang pertama, Umar bin Ibrahim dalam hadis ini dikatakan fiqh alias dapat dipercaya menurut Ibnu Ma'in yang merupakan seorang kritikus hadis. Akan tetapi, Imam Ibnu Hatim yang juga merupakan seorang kritikus hadis juga itu berkomentar la yuhtaju bihi. Umar bin Ibrahim ini tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya. Sehingga hadis yang statusnya marfu tadi, yang langsung disandarkan kepada Rasul tadi, yang semua rantai sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim ini, bisa turun status hadisnya menjadi dhaif atau minimal menjadi hasan sesuai berapa pedas komentar kritikus tersebut dalam mentoknu atau mencela seorang rawi, yang tentunya mereka itu para kritikus gak asal mengkritik tanpa ada buktinya. Cuman yang menjadi masalah, kalau dikatakan hadis tersebut dhaif misalnya, karena semua rantai sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim ini yang dihukumi dhaif, Imam Ibnu Murdaweh itu pernah meriwayatkan hadis dari Mu'tamir, dari ayahnya, dari Hasan, dari Samurah secara marfu. Nah, kalau terjadi seperti ini dalam ilmu hadis, hadisnya Umar bin Ibrahim tadi yang awalnya menjadi dhaif, maka akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, karena dibantu oleh hadisnya Imam Ibnu Murdaweh ini. Nah, jadi bingung kan? Makanya Ibnu Katsir di sini mengatakan wallahu a'lam. Cacat yang kedua tentang hadis ini adalah ternyata ada yang meriwayatkan hadis ini dari Samurah, namun tidak diriwayatkan secara marfu seperti hadis-hadis tadi, tapi diriwayatkan secara mauquf alias perkataannya sahabat alias perkataan Samurah itu sendiri. Yang mana ini gak sama kan seperti hadis-hadis dari Samurah sebelumnya yang diriwayatkan secara marfu langsung kepada Nabi. Contoh hadisnya Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Abdul A'la haddatsana Al-Mu'tamir an abihi haddatsana Bakr bin Abdullah ibn Sulaiman At-Taimi an Amil Allah bin Asy-Syakhir an Samurah bin Jundub qala sama Adam ibnahu Abdul Harith. Sudah jelaskan kalau hadis dalam jalur ini adalah perkataan Samurah, bukan perkataannya Nabi. Cacat yang ketiga tentang hadis ini adalah Imam Hasan Al-Basri sendiri mentafsiri ayat ini tidak sama dengan hadis itu. Padahal dalam rantai sanad itu juga terdapat Imam Hasan Al-Basri ini. Andaikan hadis itu memang benar sanadnya dari Imam Hasan Al-Basri yang mendapatkan hadis dari Samurah, niscaya pendapat Imam Al-Basri ini tidak akan bertolak belakang dengan hadis tersebut. Pasalnya Imam Al-Basri ini mentafsiri ayat tersebut berbeda jauh dengan hadis tadi yang berisi kesyirikan Nabi Adam itu. Qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Waqi' haddatsana Sahal bin Yusuf Al-Amr Anil Hasan ya'ala lahu syuraka fima atahuma qala hadza fi ba'di ahli milal wa lam yakun bi Adam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya kesyirikan tersebut terjadi kepada ahlul milal, bukan terjadi kepada Nabi Adam. Haddatsana Muhammad bin Abdul A'la haddatsana Muhammad bin Thawr an Ma'mar qala
Qala Al-Hasan, ana biha dzurriyyata Adam wa man asyraka minhum ba'dahu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang digandaki ayat tersebut adalah dzurriyyatu Adam, keturunan Nabi Adam dan orang-orang yang melakukan syirik setelah wafatnya Nabi Adam. Wa haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah qala kana Al-Hasan yaqul humul yahudu wan nasara razaqahumullahu awladan fahawadu wa nasaru. Imam Hasan Al-Basri mengatakan mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka dianugerahi anak oleh Allah, lalu mereka menjadikan anak-anak mereka Yahudi dan menjadikan anak-anak mereka Nasrani. Jadi andaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi mengenai kesyirikan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu dapat dibenarkan, niscaya Hasan Al-Basri tidak akan kontra terhadap hadis tersebut. Jadi sangat tidak mungkin dan kurang masuk akal kalau Hasan Al-Basri ini meriwayatkan sebuah hadis tapi ia tidak mengikuti hadis tersebut. Terlebih ia termasuk ulama yang bertakwa dan waro, sehingga hadis mengenai kesyirikan Nabi Adam itu perlu dipikir-pikir lagi kebenarannya, mengingat terdapat 3 hal yang menjadi kecacatan hadis tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Juga Ibnu Katsir itu mengatakan Allah itu menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai aslul bashar, asalnya manusia, permulaannya manusia, dan supaya dari mereka berdua itu terlahir banyak manusia laki-laki dan perempuan. Nah, kalau memang tujuannya Allah itu menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa agar untuk memperkembangbiakkan manusia di muka bumi ini, bagaimana mungkin Siti Hawa itu setiap kali melahirkan anaknya tidak pernah hidup kecuali setelah dinamakan Abdul Haris, sebagaimana dalam hadis tadi yang memang dalam tanda kutip kalau hadis tersebut kita katakan benar. Ibnu Katsir mengatakan, menurut sangkaanku bahkan inilah yang pasti, bahwa memarfukan hadis tersebut kepada Nabi itu keliru, dan yang benar hadis tersebut dimauqufkan kepada sahabat, yang mana sahabat ini mengambil cerita tersebut, mengambil kisah tersebut kepada orang ahli kitab alias cerita-cerita Israiliyat. Contoh hadis dengan tema yang sama yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. قال عبد الله بن المبارك عن شيخ عن بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما توشاها ادم حملت اتاهما ابليس لعنه الله فقال اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه بتطيعاني او لجعلن له قرنا بيا فيخرج من بطنك فيشكه ولا يخوفهما فسمي بعد الحارث فابيا ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت يعني الثانيه فاتاهما ايضا فقال انا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لا تفعلن او لفعلن يخوفهما فابيا ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثه فاتاهما ايضا فذكر لهما فضربهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما اتاهما. Rawahu Ibnu Hatim. Nah, asal dari berita yang dibawakan Ibnu Abbas ini itu berasal dari ahli kitab. Pasalnya Ibnu Abbas ini meriwayatkan berita ini dari Ubay bin Ka'ab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Hadatsana Abi, hadatsana Abu Jamahir, hadatsana Sa'id, yani Ibnu Bashir, an Uqbah, an Qatadah, an Mujahid, an Ibn Abbas, an Ubay bin Ka'ab. Qala, lamma hamalat Hawa, ataha syaitan faqala laha, atuti'inani wa yaslamu laka waladuka, sammi Abdul Harith, falam taf'al, fawaladat famata, thumma hamalat, faqala laha misla dhalika falam taf'al, thumma hamalat athalithata, fada'aha faqala in tuti'ini yaslam, wa illa fa innahu yakunu bahimatan, fahayyadahuma fa'aqa'a. Maka asal ini secara zahir wallahu a'lam diambil dari ahlul kitab, sehingga jika ada berita dari ahlul kitab, Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis sahih, idza haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jika orang-orang ahlul kitab itu bercerita kepada kalian, maka kalian jangan membenarkan cerita tersebut dan jangan juga mendustakan ceritanya. Kemudian berita-berita yang dibawakan oleh ahlul kitab itu masih diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berita yang diyakini kebenarannya, yaitu berita yang cocok dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah berita yang diyakini kebohongannya, yaitu berita yang bertolak belakang dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah berita yang maskut anhu, berita yang kita no comment, kita harus diam terhadap berita itu karena tidak diketahui benar salahnya. Karena dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak membenarkan berita tersebut dan juga tidak menentangnya. Nah, berita yang seperti inilah boleh untuk diriwayatkan atau diceritakan kepada orang lain sebagai sisipan berita tambahan dari ahlul kitab yang mengenai berita tersebut kita sendiri tidak memilikinya. Karena cerita tersebut ada kemungkinan benar, ada kemungkinan juga salah. Makanya dinamakan maskut anhu. Tidak boleh dihukumi benar dan tidak boleh dihukumi salah. Makanya Nabi bersabda,
hadithu an Bani Israil wala haraj. Ceritakanlah berita-berita yang bersumber dari Bani Israil dan kamu tidak berdosa. Namun ketika memberitakannya, kita tidak boleh mengklaim kalau berita tersebut benar atau berita tersebut salah. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan cerita tersebut dan jangan juga kalian dustakan cerita tersebut. Nah, adapun mengenai asar tentang cerita Nabi Adam yang melakukan kesyirikan tersebut, apakah termasuk bagian yang nomor 2, yaitu berita yang diyakini kebohongannya, atau termasuk bagian yang nomor 3, berita yang masih simpang siur apakah ini benar, apakah ini salah? Menurut Ibnu Katsir, para sahabat dan para tabi'in itu menganggap berita tersebut sebagai bagian yang nomor 3, yaitu bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan juga salah. Sedangkan nahnu, kita, katanya Ibnu Katsir, itu mengikuti madhabnya Imam Hasan al-Basri yang mengatakan bahwasanya berita tersebut termasuk bagian dari golongan nomor 2, yaitu berita yang diyakini kebohongannya. Karena yang dimaksud syirik dalam ayat tersebut bukanlah Nabi Adam dan Siti Hawa, melainkan orang-orang musyrik dari keturunannya. Sebab itulah Allah melanjutkan ayat setelahnya, fata'alallahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari orang-orang yang musyrik. Dari penjelasan Ibnu Katsir yang panjang lebar dan sangat detail ini, saya yang awalnya berpemahaman salah, kini telah tercerahkan dan mengikuti pendapatnya Ibnu Katsir ini. Kalau kalian sendiri, apakah kalian sama seperti Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa yang melakukan kesyirikan itu bukanlah Nabi Adam dan juga bukan Siti Hawa, melainkan orang-orang yang musyrik setelahnya? Atau kalian masih berpendapat bahwasanya ayat tadi, ja'ala lahu syuraka, itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan memberi nama anaknya Abdul Harith, budaknya iblis. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.